Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hari ini kita berjumpa dalam perkuliahan administrasi kelembagaan Islam. Kita sebentar sebagai dosen pengampu akan menguraikan pengantar mengenai administrasi kelembagaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita dalam berlembaga, dalam bernegara, dalam berorganisasi, dalam beribadah. Semuanya telah dicontohkan oleh beliau sebagai seorang kepala negara, juga sebagai seorang pemimpin agama. Maka pada diri beliau telah banyak suri teladan yang mesti kita gali untuk menemukan kearifan-kearifan, kemudian dikombinasikan dalam perkembangan masa kini, terutama dalam bicara pada lembaga keislaman. Baik, pertama kita mencoba menguraikan sedikit tentang administrasi. Ya, tentu banyak yang sudah membaca ataukah bercakap tentang administrasi. Biasa ada pertanyaan, apa perbedaan administrasi dengan manajemen? Nah, tentu mana yang lebih luas cakupannya? Di dalam uraian ini administrasi lebih luas cakupannya dibanding dengan manajemen ya. Nanti saya akan memperjelas. Kita mulai dulu ke bagian pembahasan pertama dari administrasi. Administrasi biasa dipahami kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengerahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Ini ada kemiripan juga dengan manajemen, ya, karena manajemen juga mengatur, melayani, ya. Di sini nanti ada perbedaannya. Saya ulangi lagi bahwa kegiatan atau usaha untuk membantu, ya, untuk membantu melayani, mengerahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Kemudian itu dikerjakan secara sistematis dan kolektif ya. Kemudian administrasi sebagai ilmu itu baru muncul pertengahan abad 19. Jadi administrasi sebagai satu ilmu itu baru-baru ya munculnya pertengahan abad 19. Sekarang abad 21 itu berarti sekitar hampir 200 tahun yang lalu ya. Meskipun prakteknya sebenarnya sudah sangat lama ketika pertama kali manusia mengenal namanya masyarakat dan bernegara. Itu sudah ada praktek administrasi di dalamnya tentang kepemimpinan kerajaan di masa-masa klasik. Itu sudah banyak praktek administrasi sudah dijalankan, tapi belum menjadi suatu ilmu ya, yang sudah dibakukan. Pada tahun 1856 ya, ini yang tadi dikatakan sekitar pertengahan abad 19, pencetus utama dari manajemen juga administrasi namanya Frederick Taylor ya. Taylor ini sangat terkenal, sangat banyak dipahami. Dia mengatakan sebagai bapak manajemen dan juga bapak administrasi, itu mengawali karirnya dengan buruh yang rendah sampai ke jabatan yang cukup tinggi. Jadi pengalamannya sudah cukup banyak di perusahaan itu Frederick Taylor. Nah, suatu waktu dia menulis prinsip-prinsip manajemen. Dia kenapa kemudian hari disebut sebagai prinsip manajemen? Karena dia menulis tentang waktu, dia menulis tentang upah, pemisahan, fungsi manajemen. Nah, jadi disebut sebagai Frederick Taylor itu disebut sebagai bapaknya manajemen, bapaknya administrasi, karena dialah yang merumuskan melalui dengan pengalamannya sendiri. Disitulah pertama kali mulai ada pemisahan antara waktu, upah. Ada percakapan tentang waktu, upah, relasi, kemudian pemisahan, fungsi manajemen dan sebagainya. Semua usaha produktif harus diukur dengan waktu. Jadi bagi Taylor disebut sebagai usaha itu produktif ketika waktu yang digunakan itu efisien. Upah harus disesuaikan dengan hasil dan waktu. Jadi upah seseorang itu harus disesuaikan juga dengan waktunya dan hasilnya. Jadi di sini dia mengatur tentang manajemen dan administrasi ya. Kemudian pekerjaan harus mendapat latihan supaya praktis dan efektif. Jadi itu sangat
sangat bagus sekali ya, karangannya atau pendapat pribadinya, pengalaman pribadinya, kemudian dibakukan sebagai suatu ilmu administrasi. Dia katakan bahwa pekerjaan harus mendapat latihan. Jadi setiap pekerjaan itu dia hendaknya dilatih. Dia ada workshop ya, atau ada semacam pelatihan atau pendampingan yang bisa membuat seseorang itu bekerja, bakatnya keluar semua dengan penuh kegembiraan. Akhirnya kan perusahaan itu bisa meningkat, atau bidang-bidang tertentu itu meningkat karena adanya produktivitas dari seorang yang bekerja di situ ya, melalui dengan pendampingan pelatihan. Nah, kemudian pemisahan bagian perencanaan dan pelaksanaan. Jadi ada pemisahan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Nah, di sini sangat administrasi sekali ya, sangat manajemen sekali kalau dalam percakapan manajemen mutakhir ya. Kemudian pengawasan dan dijalankan fungsi manajemen. Jadi ada pengawasan di dalamnya yang kemudian dinyatakan oleh Taylor. Nah, baik ya, saudara. Kemudian tokoh yang kedua dari Prancis itu pada tahun 1841 ya, 1841, itu hampir berdekatan dengan jaraknya itu tadi, 1850-an. Namanya Henry Fayol ya. Ini Henry ya. Kalau ada Henry itu biasa dari Perancis ya. Thierry Henry, pemain sepak bola dari Perancis. Nah, ini bukan pemain sepak bola tapi orang yang punya kemampuan dalam bidang administrasi. Kemudian pernah memimpin suatu perusahaan namanya Henry Fayol. Perintis lahirnya administrasi, disebut juga sebagai perintis lahirnya administrasi karena ketika dia merumuskan administrasi di Prancis, itu mengajak pemerintah Prancis untuk memberlakukan teori yang dicetuskannya. Dia pernah menjadi direktur perusahaan dan staf pengajar administrasi dan mendirikan pusat pengajaran administrasi. Maka dia disebut sebagai bapak administrasi juga. Prinsip administrasi dia katakan yang pertama ada planning, ada perencanaan. Itu prinsip administrasi. Ini mirip sekali dengan manajemen juga ya. Jadi nanti tugas mahasiswa menganalisa secara baik dan bagaimana menguraikan di makalah dan presentasinya administrasi dalam lembaga-lembaga keislaman ya. Prinsip administrasi bagi Henry Fayol yang pertama adalah planning, yang kemudian organizing ya, ada terorganisir, ada organisasi, kemudian ada kepemimpinan yang berwibawa, kemudian ada koordinasi dan kontrol. Kemudian berkembang ilmu administrasi yang mulanya bergerak dulunya dalam dunia industri dan perusahaan, kemudian berkembang dalam pemerintahan, bahkan masuk ke negara, lembaga, organisasi dan sebagainya. Itu merambah administrasi itu. Itu bisa dijumpai dalam bukunya Ngalim Purwanto yang terbit pada tahun 2009 berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, cetakan ke-19 di Bandung ya. Remaja Rosda Karya penerbitnya. Itu diuraikan cukup panjang tentang administrasi dan tokoh-tokoh administrasi itu. Kemudian administrasi ini dalam perkembangannya pada generasi milenial, pada generasi dulu sih mungkin sampai hari ini juga seolah-olah atau seringkali administrasi itu direduksi maknanya sebagai sesuatu yang hanya mengurusi juru tulis ya, hanyalah menulis, mencatat, juru tulis tata usaha atau kantor atau kerja kantoran dan lain-lain. Itu tidak, itu sangat sempit sekali kalau administrasi dipahami seperti itu. Administrasi usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Itu cakupannya lebih luas. Dari ada kerjasama yang baik dengan semua orang-orang dalam satu lingkup kelembagaan atau perusahaan, institusi atau organisasi, maka ada tujuan bersama yang ingin dicapai dan secara efektif dan efisien dalam aktivitas itu. Nah, itu kan ada administrasi di dalamnya. Itulah administrasi secara luas ya. Kemudian perhatian administrasi ada tujuan, ada manusia. Itu prinsip-prinsip administrasi atau perhatian perhatian administrasi itu sendiri ada tujuannya, ada manusia, ada sumber itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya ekonomi, sumber daya alam ya, artinya materi dan sebagainya. Kemudian waktu menjadi suatu kesatuan sosial dan atau organisasi, jadi suatu kesatuan di dalamnya.
Kemudian ketika membahas nanti kelembagaan Islam, tentu di dalamnya ada sumber daya manusianya, ada waktu yang digunakan, kemudian tujuannya, ada manusianya, ada interaksi sosialnya di dalamnya ya. Kemudian administrasi kelembagaan Islam, semua kegiatan lembaga dari yang meliputi usaha besar maupun kecil, perumusan kerjasama, pengarahan usaha, koordinasi, konsultasi, kontrol dan lain-lain, itu semua masuk dalam kelembagaan. Itu bisa dijumpai juga pembahasan ini dalam bukunya Daryanto yang terbit tahun 2014, dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan cetakan ke-8 di Jakarta, Bhinneka Cipta Bhinneka Cipta ya penerbitnya, itu juga menguraikan panjang mengenai administrasi, dan bisa membaca buku-buku yang lain atau di jurnal atau di Google Scholar dan sebagainya, dari manapun sumber ilmu itu bisa ditemukan ya. Kemudian ada fungsi prinsip administrasi, ada fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama ada perencanaan, planning. Kemudian ini ya konstruksi dari pendapat-pendapat tokoh tadi bisa ditarik garis besarnya mengenai fungsi prinsip administrasi tadi. Yang pertama planning, ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, kemudian yang ketiga penataan staf. Jadi staf itu ditata sedemikian rupa sesuai dengan bidangnya ya, supaya meningkatkan satu organisasi dan perusahaan. Kemudian pelaksanaan yang berjalan secara baik, kemudian pengendalian, jadi ada pengendaliannya, kemudian pengawasan ini untuk memastikan mengontrol semua unit-unit atau semua orang-orang di situ itu berjalan sesuai dengan tujuannya, atau berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang idealnya. Kemudian kepemimpinan ini yang menggerakkan, kemudian ada manajemen, ada komunikasi, dan ada informasi. Nah itu prinsip-prinsip dari administrasi yang bisa diuraikan lebih panjang nantinya dalam merumuskan makalah tentang kelembagaan Islam yang sudah dibagi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian organisasi, perusahaan atau lembaga dalam Islam bukan sekedar wadah, tetapi tata cara pekerjaan dilakukan dengan rapi dan mencapai tujuan. Jadi kelembagaan Islam itu punya tujuan tertentu ya, yang dirumuskan secara bersama. Dan kemudian menurut Arifin Abdurrahman, dia mengatakan administrasi itu lebih luas dari manajemen. Nah ini yang dari pertanyaan dari awal tadi, ada yang kadang bertanya apa bedanya dengan administrasi dengan manajemen. Nah salah satu tokoh yang menguraikan itu seperti misalnya Arifin Abdurrahman, dia mengatakan administrasi lebih luas dari manajemen. Manajemen salah satu aspek dari administrasi. Jadi manajemen dianggap hanya satu aspek dari administrasi, begitu luasnya cakupannya administrasi. Kemudian Delengie, salah satu tokoh juga, dalam bukunya Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, mengatakan 8 unsur administrasi. Ada 8 unsur administrasi menurut Delengie. Yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat personalia, yang kelima informasi, dan keenam itu finansial, yang ketujuh materi, 8 relasi publik. Nah itu 8 hal yang diungkapkan oleh Delengie. Kemudian administrasi kelembagaan Islam sebagai mata kuliah pada semester ini. Dan kita pahami bahwa calon-calon sarjana, kalian sebagai calon sarjana kemudian bisa berkiprah kemanapun kemudian hari setelah sarjana, itu kemudian sudah punya bekal dalam berhadapan dengan berbagai kelembagaan termasuk kelembagaan Islam yang begitu banyak variannya. Kemudian administrasi kelembagaan mencakup lebih luas daripada institusi yang dinaungi ya. Kemudian kelembagaan misalnya lembaga pendidikan Islam, itu kan lembaga pendidikan Islam menaungi banyak institusi seperti misalnya sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya kita bicara administrasi sekolah, administrasi madrasah, administrasi perguruan tinggi, itu kan bagian kecil daripada administrasi ya, bagian kecil daripada institusi lembaga. Jadi lembaga misalnya lembaga pendidikan Islam itu banyak yang dinaungi ya. Begitu juga lembaga hukum Islam, lembaga politik Islam, dan macam-macam itu banyak. Nah nanti kan sudah dipecah-pecah di situ, di tema-temanya itu bisa diuraikan secara maksimal.
Contoh administrasi lembaga pendidikan Islam ya, ada namanya administrasi secara umum ini, kemudian masuk ke administrasi sekolah ya, madrasah dan perguruan tinggi dan lain-lainnya. Baik, kemudian elemen-elemen administrasi kelembagaan Islam. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan Islam. Jadi ada elemen-elemen administrasi kelembagaan Islam, mengidentifikasi dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan Islam. Jadi ada analisis di dalamnya, kemudian menentukan kebutuhan-kebutuhan yang prioritas dalam lembaga Islam. Itu juga bagian pokok dalam administrasi ya, dalam kelembagaan Islam. Kemudian yang ketiga, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari setiap kebutuhan prioritas. Jadi ketika ada kebutuhan prioritas dilaksanakan, ada rincinya hasil yang telah dicapai. Kemudian yang keempat, identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan ya. Ada identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap pilihan itu. Kemudian yang kelima, identifikasi strategi yang direncanakan, alat, keuntungan, kerugian dan sebagainya. Jadi itu elemen-elemen administrasi dalam kelembagaan Islam, dan itu bisa ditambah dengan bacaan yang lebih banyak lagi. Kemudian kelembagaan Islam itu mengapa terbentuk ya? Lembaga terjemahan juga dari institusi yang biasa diungkap misalnya dalam buku-buku di buku-buku sosial. Misalnya Sarjana Sekanto mengatakan istilah lain peranata sosial ya, dari lembaga itu istilah lainnya adalah peranata sosial atau bangunan sosial atau lembaga kemasyarakatan. Tetapi Sarjana Sukanto itu lebih banyak menggunakan istilah kelembagaan ya. Kemudian kelembagaan menunjuk suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian yang abstrak. Kenapa suatu lembaga itu selain ada bangunan fisiknya misalnya, juga sekaligus dalam pengertian abstrak yang adanya norma dan peraturan, adanya norma dan aturan-aturan di dalamnya. Nah, tentu menjadi ciri lembaga itu sendiri ya, ada norma-norma. Nah, norma masyarakat ya, itu yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan mencapai tata tertib. Nah, jadi norma-norma itulah yang mengatur pergaulan hidup manusia untuk mencapai tata tertib. Kemudian norma ketika diwujudkan pada hubungannya antar manusia dinamakan organisasi sosial atau lembaga sosial. Jadi norma itu ketika diaplikasikan, diaktualisasikan, diwujudkan pada hubungannya sesama manusia, maka lahirlah organisasi sosial atau lembaga sosial. Kemudian pergaulan dengan aturan Islam melahirkan kelembagaan Islam. Nah, pergaulan secara Islami inilah atau prinsip-prinsip keislaman ditanamkan dalam satu lembaga, maka lahirlah kelembagaan Islam ya, setelah interaksi-interaksi yang banyak antara umat ya, beragama, terutama misalnya umat beragama tertentu seperti Islam dan sebagainya. Kemudian contoh terbentuknya suatu lembaga. Yang pertama, kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup kekerabatan, seperti misalnya ada pelamaran ya, ada perkawinan, perceraian, kemudian menimbulkan kelembagaan. Pergaulan Islam melahirkan namanya kelembagaan Islam ya, kelembagaan Islam dengan mengatur itu. Kemudian yang kedua, misalnya kebutuhan mata pencaharian melahirkan lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, lembaga peternakan, koperasi, industri, atau lembaga-lembaga ekonomi ya. Kemudian kebutuhan pendidikan. Nah, kebutuhan manusia dengan pendidikan inilah misalnya melahirkan kelembagaan seperti pesantren, TK, SD, sekolah menengah, perguruan tinggi dan lain-lainnya, SMK dan sebagainya. Kemudian kebutuhan jasmania menimbulkan olahraga ya. Kebutuhan jasmania seseorang itu sebagai kunci kesehatan juga menimbulkan namanya olahraga, maka lahirlah misalnya pemeliharaan kecantikan, kesehatan, lahirlah kedokteran. Kemudian yang terakhir, kebutuhan masyarakat akan rasa. Jadi setiap manusia memiliki rasa, kemudian keindahan, maka melahirkanlah kesusastraan, ada seni rupa, ada seni suara, seni gambar dan macam-macamnya. Sehingga di dalam kelembagaan Islam itu ada namanya kelembagaan seni dan budaya sebagai ekspresi yang ada pada setiap manusia, termasuk orang-orang Islam gitu ya. Jadi ada hal yang harus menaungi itu. Kemudian yang bagian yang terakhir, macam-macam lembaga Islam. Tentu banyak sekali lembaga Islam di dunia ini, apalagi di Indonesia ini, tapi minimal ada 10 lembaga Islam yang di sini saya akan uraikan. Yang pertama, lembaga sosial kemasyarakatan Islam.
Jadi ada lembaga yang kedua lembaga pendidikan Islam, yang ketiga ada lembaga hukum Islam, kemudian yang keempat ada lembaga politik Islam, yang kelima ada lembaga ekonomi Islam, yang keenam lembaga kesehatan Islam, yang ketujuh lembaga keagamaan Islam, yang kedelapan lembaga budaya dan seni Islam, kemudian kesembilan lembaga keluarga Islam, yang ke-10 lembaga ilmu pengetahuan Islam. Nah, tentu masih banyak lembaga-lembaga. Nah, lembaga ini kan bersifat umum dan lebih luas, nanti kan terpecah-pecah dalam satu institusi atau bagian-bagian unit-unit itu nantinya. Nah, di dalam penyusunan makalah nanti akan diuraikan secara lebih spesifik, dan silakan mengerjakan secara baik dan terus banyak belajar. Cukup sekian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.